Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizal Dwi Utami, NIM 201102023. Di sini saya akan mencoba menerangkan tentang sejarah bahasa Indonesia. Karakteristik kebahasaan. Nusantara adalah sebutan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena memiliki bentang wilayah dengan gugusan pulau-pulau yang dibatasi oleh lautan. Karena Nusantara adalah negara yang berbentuk kepulauan, maka banyak produk budaya di antaranya adalah bahasa dari dialek. Dari keragamaan bahasa dan dialek tersebut terbentuk karakteristik kebahasaan dari masing-masing wilayah. Proses seleksi bahasa perantara. Bahasa perantara yang ideal. Secara alamiah, terjadi proses seleksi untuk menetapkan bahasa perantara atau penghubung, agar semua kegiatan dan komunikasi berjalan lancar. Ciri-ciri bahasa memiliki peluang untuk bisa menjadi bahasa perantara adalah sebagai berikut. 1. Bahasa daerah yang adaptif dan mudah dipelajari. Yang kedua, tidak mempunyai stratifikasi sosial bagi penuturnya. Yang ketiga, tidak berdasar pada waktu atau saat penggunaan bahasa. Penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Asal-usul penetapan bahasa Melayu. Asal-usul bahasa Melayu berasal dari rumpun bahasa Austronesia, memperhatikan wilayah geografis. Penduduk yang menggunakan bahasa Austronesia adalah Pulau Formosa, Kepulauan Nusantara, Mikronesia, Melanesia, Polinesia, dan Madagaskar. Penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu di wilayah Nusantara sangat pesat. Hal tersebut karena masuknya misionaris dan para pedagang ke wilayah Nusantara. Yang keluar masuk melalui Bandar Malaka, bahasa Melayu dipergunakan adalah bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno mencapai puncak kejayaan pada zaman Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Pada waktu itu, bahasa Melayu kuno telah menjadi lingua franca karena sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah menerima pengaruh dari luar. Bahasa Melayu kuno tidak terikat perbedaan stratifikasi penuturnya dan lebih mudah dipahami. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno yaitu terdapat unsur-unsur pinjaman dari bahasa Sanskrit. Bunyi B adalah bunyi W dalam Melayu, contoh bulan menjadi wulan. Awalan ber ialah mar, contoh berlapas jadi marlapas. Adalah bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti BH, TH, PH, DH, KH, dan H. Huruf H hilang dalam bahasa modern. Periode peralihan Melayu kuno menjadi Melayu klasik. Pada abad ke-13, pengaruh Islam masuk ke wilayah Nusantara memberikan corak pada bahasa Melayu melalui penggunaan aksara Arab. Pada penulisan bahasa Melayu klasik ini merupakan perkembangan dari bahasa Melayu kuno. Penggunaan aksara Arab dapat ditemukan dalam penulisan karya sastra, peraturan perundangan, surat-surat komunikasi antara penguasa-penguasa Nusantara bagian barat yang dikenal dengan istilah bahasa Melayu Arab. Bahasa Melayu klasik. Kejayaan bahasa Melayu klasik ditandai dengan digunakan bahasa Melayu klasik pada Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Johor Riau. Bahasa Melayu klasik digunakan dalam aktivitas perdagangan. Bahasa Melayu klasik juga digunakan sebagai bahasa penyebaran agama Islam di tanah Melayu. Periode Melayu Madya. Periode Melayu Madya ini ditandai dengan terdesaknya pengaruh Islam oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1850. Gubernur Jenderal Rothschild menetapkan penggunaan aksara Latin untuk bahasa Melayu. Langkah tersebut disusul oleh upaya Fokker yang mengusulkan penyeragaman ejaan bahasa Melayu pada tahun 1897. Karakteristik bahasa Melayu Madya ini adalah kuatnya pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Melayu. Periode Melayu modern atau baru. Pada periode Melayu baru ditandai dengan standarisasi penggunaan ejaan Latin pada bahasa Melayu yang dilakukan
van Ophoy Jackson yang ditranskripsi pada karyanya Kitab Logat Melaju pada tahun 1901. Posisi bahasa Melayu. Bahasa Melayu memperoleh posisi penting masa kolonial Hindia Belanda dengan ditetapkan sebagai bahasa kedua pemerintahan setelah bahasa Belanda. Pemerintah Hindia Belanda memberikan perlakuan eksklusif pada bahasa Belanda sehingga dianggap tidak layak digunakan oleh pribumi. Pemerintah Hindia Belanda menyadari kebutuhan akan masyarakat pribumi yang terdidik untuk ditempatkan di institusi pemerintahan, sehingga bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa resmi pemerintah setelah bahasa Belanda. Pemerintah Hindia Belanda memperlakukan politis etis, yaitu politis balas budi, yaitu memberikan kesempatan pendidikan pada masyarakat pribumi yang dianggap mampu dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar proses pendidikan. Keberadaan bahasa Melayu pada awal pergerakan Indonesia. Pada awal masa pergerakan Indonesia, keberadaan bahasa Melayu dianggap sebagai media untuk mengugah semangat nasionalisme, semangat untuk mendorong terbentuknya negara kesatuan yang berdaulat dan terbebas dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Bahasa Melayu yang sudah lama digunakan sebagai bahasa perdagangan dan sudah digunakan seluruh wilayah Nusantara telah diformalisikan oleh para tokoh pergerakan Indonesia menjadi cita-cita bersama untuk mewujudkan identitas negara yang berdaulat melalui bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai pengikat identitas untuk menyatukan wilayah Nusantara. Semangat nasionalisme yang mengatasnamakan suatu bangsa dapat dibangun melalui ikatan yang menjadikan masyarakat berada dalam hati sama rasa dan sama kewajiban. Upaya tersebut diwujudkan dengan berkumpulnya berbagai organisasi pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan petisi Sumpah Pemuda. Melalui Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia pertama kali diperkenalkan. Bahasa Indonesia mulai menapaki perannya sebagai sarana untuk membentuk identitas kebangsaan. Bahasa Indonesia lahir mendahului konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahap berikutnya diadakan upaya lebih serius oleh para intelektual pribumi yang terdidik untuk membahas bahasa dan sastra Indonesia melalui pelaksanaan Kongres Pemuda pertama pada tahun 1936 di Solo. Hubungan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia dinyatakan dalam keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua yang berlangsung pada tahun 1954 bahwa ginekologi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Fungsi dan posisi bahasa Indonesia. Ketika cita-cita terbentuknya negara berdaulat terwujud melalui proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia segera memposisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal tersebut menjadi salah satu bagian dari konstitusi negara yang dimuat pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi landasan yuridis bagi penempatan bahasa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dan institusi pendidikan, bahasa resmi perhubungan pada tingkat nasional, bahasa resmi dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan sekaligus menjadi salah satu lambang identitas negara. Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam institusi pendidikan, bahasa resmi perhubungan pada tingkat nasional, bahasa resmi dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sekaligus menjadi salah satu lambang identitas negara. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.